Selamat datang kembali, selamat bertemu kembali dengan saya, dengan wajah yang tidak asing lagi ya. Akan tetapi, kalaupun kamu sudah menyaksikan atau menonton beberapa video dari channel ini, yaitu khususnya video saya ya. Akan tetapi kali ini kita akan buat dan bahas adalah materi yang berbeda menurut saya dari video-video yang sebelumnya, karena ini lebih asik sedikit ya materinya. Jadi silahkan ditonton, disimak dan dipahami supaya apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa tersampaikan sama kamu yang menonton dan menyaksikan video ini. Oke, baik. Kita masuk ke materi kita, yaitu besaran fisika dan pengukuran ya. Ini fisika kelas 10. Oke, dari judul ini mungkin ada pertanyaan dalam hati ya. Kira-kira apa itu besaran? Begitu kan? Oke. Besaran-besaran fisika. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti dengan satuan. Jadi itu dia besaran. Segala sesuatu yang dapat diukur, baik itu massa, baik itu panjang ya. Pokoknya yang dapat diukur dan selalu diikuti dengan satuan, itu dia yang namanya besaran. Kemudian di sini ada satuan. Kira-kira apa itu satuan? Oke, dengarkan. Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dalam suatu pengukuran tertentu ya. Jadi satuan itu adalah yang digunakan untuk menyatakan hasil ataupun pembanding. Contoh ada yang buat kalau seandainya ditanya pengukuran tentang panjang sebuah meja ya, ada nanti 8 jengkal ya, kemudian 8 cm dan lain sebagainya. Itu dia satuan. Oke. Sekarang kita masuk besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan? Ya, di dalam fisika ada 7 besaran pokok. Akan tetapi sebelum kita sampai ke sana, kita bahas dulu kira-kira apa itu pengertian dari besaran pokok dan besaran turunan. Oke, yang pertama besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain ya. Besaran pokok itu satuannya itu telah ditetapkan terlebih dahulu, tidak diturunkan dari besaran lain. Berbeda dengan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Berarti besaran turunan ini hasil dari besaran ini. Ya, dia akan diturunkan dari besaran ini. Contohnya nanti akan kita lihat ya. Oke. Sekarang kita masuk dulu, yang pertama itu adalah besaran pokok. 7 besaran pokok dalam fisika. Silakan diperhatikan dan didengarkan ya. 7 besaran pokok dalam fisika, yaitu ada besarannya, kemudian ada satuannya, kemudian singkatan dari satuan, kemudian dimensinya ya. Besaran pokok, satuan dan dimensinya. Oke, dengarkan satu persatu. Yang pertama massa. Satuannya adalah kilogram. Singkatannya adalah kg dan dimensinya adalah m ya. Massa ini enggak asing lagi. Massa ini kalau di Indonesia ini dikatakan dengan berat suatu benda, massa suatu benda ya. Makanya satuannya kilogram, dimensinya m besar. Dimensi itu biasanya ditulis dengan huruf besar ya, huruf besar. Kemudian kita masuk ke besaran yang kedua adalah panjang. Panjang satuannya meter, singkatan dari satuan adalah m kecil, dan dimensinya adalah L besar. Kemudian masuk besaran yang ketiga adalah waktu. Satuannya adalah sekon, singkatannya S, dan dimensinya adalah T besar ya. Kemudian besaran yang keempat adalah kuat arus listrik. Satuannya ampere, singkatannya A besar ya, dan dimensinya I. Kemudian yang kelima adalah suhu.
Satuan dari suhu adalah Kelvin, disingkat dengan K besar, ya, dan dimensinya adalah theta. Kemudian yang keenam, jumlah zat. Satuan dari jumlah zat itu adalah mol, singkatannya juga tetap mol ya, dan dimensinya adalah N besar. Kemudian masuk kita besaran yang terakhir adalah intensitas cahaya, yaitu satuannya kandela, singkatannya adalah CD. Dan dimensinya adalah J besar. Oke, inilah 7 besaran pokok yang harus kamu ingat di dalam fisika beserta satuannya, dan juga jangan lupa dimensinya. Ini kamu harus hafal mati ya. Oke, kemudian selain dari 7 besaran pokok, ada juga yang namanya besaran turunan. Besaran turunan tadi itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya nanti akan kita bahas. Tapi selain dari 7 besaran pokok dan besaran turunan ini, ada juga yang disebut dengan besaran tambahan. Ada 2 besaran tambahan. Yang pertama adalah sudut bidang datar, ya, satuannya radian, disingkat RAD, rad. Kemudian besaran tambahan yang kedua adalah sudut ruang. Sudut ruang itu satuannya adalah steradian atau bisa disingkat dengan SR, S kecil, R kecil ya. Jadi inilah 2 besaran pokok beserta satuannya. Ini juga kamu harus ingat ya, jangan lupa. Ya. Oke, selain dari 7 besaran pokok dan 2 besaran tambahan, ada juga yang disebut dengan besaran turunan. Di sini akan kita bahas apa itu contoh-contoh dari besaran turunan. Karena pengertian dari besaran turunan tadi adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kita lihat contohnya. Yang pertama adalah luas. Luas ini adalah salah satu contoh dari besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kenapa diturunkan dari besaran turunan ini? Kalau kita lihat ya, luas itu apa satuan rumusnya? Luas itu rumusnya panjang dikali lebar. Akan tetapi di dalam fisika 7 besaran pokok tidak ada yang namanya lebar. Yang ada adalah hanya panjang. Panjang berarti panjang kali panjang, satuannya meter. Maka luas ini satuannya nanti akan menjadi meter kuadrat karena panjang dikali panjang. Kalau satuannya dikalikan meter kali meter, maka meter kuadrat. Kemudian yang kedua adalah kecepatan. Itu adalah contoh besaran turunan. Yang ketiga percepatan. Yang keempat volume. Yang kelima adalah gaya. Yang keenam usaha. Lanjut yang ketujuh momentum, impuls, dan sebagainya. Dan banyak lagi besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya. Oke, kalau begitu kita akan bahas satu persatu. Contoh untuk besaran turunan dan dimensinya, ya. Makanya tadi saya sampaikan supaya dimensi tadi yang dari 7 besaran pokok itu kamu harus hafal mati ya. Jangan lupa, itu harus diingat. Oke, kita bahas yang pertama adalah luas. Ini dia luas, besaran turunan, luas. Rumusnya tadi saya sudah sampaikan. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Akan tetapi di fisika tidak ada yang namanya lebar di 7 besaran pokok. Lebar itu masuk ke panjang. Yang satuannya meter. Berarti ini dikalikan panjang dikali panjang sama dengan meter kuadrat. Maka dimensinya. Dimensi dari panjang tadi adalah L. Ya. Dimensi dari panjang tadi adalah L. Berarti kalau dimensi dari panjang itu adalah L atau M, satuannya tadi M ya, berarti satuan dari luas adalah meter kuadrat. Jika satuan dari panjang itu M itu dimensinya L, berarti M kuadrat itu dimensinya L kuadrat. Oke, sampai di sini paham? Oke. Kemudian kita masuk ke yang besaran turunan yang kedua, yaitu kecepatan. Apa itu rumus dari kecepatan? Ya,
Kecepatan itu sudah kamu pelajari di SMP di kelas 8 ya. Itu kecepatan, kelajuan, percepatan itu sudah semua di SMP. Oke, di sini akan kita bahas kembali ya. Rumus dari kecepatan itu delta S per delta T atau delta S per T ya. Maka S ini adalah jarak. Jarak itu menyatakan panjang kalau di 7 besaran pokok. Ya, dan T ini 7 di besaran pokok ini adalah waktu. Maka jika panjang tadi dimensinya L, berarti ini L ya. Dan T tadi dimensinya T besar, maka kita bagikan L dimensi dari jarak adalah L dan dimensi waktu adalah T besar, maka L per T. Atau ini dinaikkan ke atas, L dikali T pangkat min 1. Ya, sampai di sini penjelasan yang bisa saya jelaskan. Ya, akan tetapi ini ada beberapa contoh, 3 lagi contoh besaran turunan. Tetapi inilah tugas kamu sekarang. Cari rumus dari ketiga-tiga ini dan cari dimensinya. Ya, cari rumus dari ketiga-tiganya dan tuliskan dimensinya. Hasilnya nanti kamu fotokan, kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga kamu bisa paham dengan penjelasan singkat yang saya buat dalam video ini. Oke, kita akan lanjut di video berikutnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam damai dan salam sejahtera. Semangat!